Udah. Kita webinar aja dulu. Halo Ibu-Ibu, apakah sudah siap untuk webinar hari ini? Siap. Ya. Mohon perhatian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu, demi kelancaran dan kehikmatan acara, saya akan membacakan tata tertib pada webinar hari ini. Baiklah, tata tertib webinar Zoom. 1. Akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. 3. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. 4. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. 5. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. 6. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. 7. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Ibu Susi selaku Ketua Panitia, yang saya hormati Ibu Pani Hanipa SSTM selaku pemateri yang pertama, yang saya hormati Ibu Uis Julaiha MDK selaku pemateri yang kedua, dan tak lupa pula segenap tamu undangan dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara webinar dengan tema Tanda Bahaya dan Deteksi Dini pada Masa Kehamilan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung untuk bersama-sama menimba ilmu dan informasi dari para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Dan sangat antusias sekali karena pada kesempatan hari ini saya, Wacih Widianingsih, yang tentunya akan memandu acara webinar pada siang hari ini hingga sampai selesai nanti. Hadirin yang berbahagia, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, di antaranya yaitu, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Panitia. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, pembagian door prize. Yang ketujuh, foto bersama. Yang terakhir, penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bidan Susi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Pani Hanifah dan Ibu Uis Zulaiha. Yang saya hormati moderator, MC, serta peserta webinar pada hari ini yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar tentang tanda bahaya pada kehamilan dan deteksi dini pada masa kehamilan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta yang telah hadir, di mana webinar hari ini alhamdulillah banyak yang antusias ya, di mana materi-materi untuk hari ini yaitu tentang tanda bahaya kehamilan dan pentingnya pemeriksaan kehamilan. Semoga dengan acara webinar ini ibu-ibu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang telah disampaikan dalam webinar kesehatan ini. Semoga ibu-ibu tetap sehat, ya ibu hamil. Semoga lahirannya lancar, bayinya sehat, ibunya selamat. Ya, mungkin acara webinar untuk hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar resmi kita buka ya. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Susi. Menginjak ke acara yang keempat, yaitu acara inti. Tentu saja ini adalah acara yang kita nanti-nanti semua ya. Untuk itu, para hadirin yang berbahagia, mari kita sambut moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Kepada Bidan Susilawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Waci selaku MC pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Susilawati yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Susi AMD-Keb selaku panitia webinar, Ibu Pani Hanifah SSTM-Keb selaku narasumber pertama, Ibu Eis Juleha selaku narasumber kedua yang saya hormati. Tak lupa juga para peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, di sesi webinar kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan pada ibu hamil. Mari kita simak pemaparan dari materi kita. Inilah dia Ibu Pani Hanifah SSTM-Keb. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman izinkan saya membacakan CV dari Ibu Pani Hanifah SSTM-Keb. Bu Pani Hanifah adalah dosen di Universitas Indonesia Maju selaku dosen sarjana terapan kebidanan. Baik, kepada Ibu Pani Hanifah saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Susi. Boleh izin di-share materinya? Ini spasinya ini kan sambil. Ya, baik. Sudah terlihat ya untuk share screen-nya dari panitia. Izin untuk di slideshow mungkin Bu Susi agar lebih terlihat jelas. Nah, oke. Alhamdulillah ya. Baik, selamat siang tentunya untuk bunda-bunda, ibu hamil atau mungkin ada suaminya yang ikut ya. Karena mungkin untuk masa kehamilan ini tentunya bukan hanya ibu saja yang merasakan ya. Tapi kita boleh untuk berbicara pada bapaknya ya, Pak hamilnya ya, Bapak Pak Mil. Kalau misalkan ibu hamil biasanya dipanggilnya Bu Mil ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada suami ataupun misalkan yang diundangnya silahkan ya untuk ikut mendengarkan untuk webinar kali ini mengenai pentingnya pemeriksaan pada masa kehamilan. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Ya, jadi kenapa nih bunda-bunda yang lagi hamil, kenapa sih masa pemeriksaan pada masa kehamilan itu penting? Alasannya apa? Ada yang tahu mungkin kenapa harus periksa kehamilan? Ya, boleh di slide. Oke, jadi pemeriksaan kehamilan atau yang disebut dengan ANC ini merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental pada ibu hamil secara optimal, persiapan dan juga persiapan untuk pemberian ASI secara eksklusif serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Jadi bunda-bunda semuanya, kalau yang namanya pemeriksaan ANC itu wajib. Jangan sampai kita mentang-mentang misalkan di sini siapa yang sedang hamil, Bu Arsah ya. Contohnya, Bu Arsah nih ngerasanya kalau misalkan sekarang lagi masa kehamilan nggak pernah tuh ngerasain gangguan apa-apa, juga nggak pernah, misalkan pusing juga nggak pernah, saya mah sehat-sehat aja nih, nggak kenapa-napa. Jadi saya nggak perlu untuk ke bidan. Jangan sampai kayak begitu ya. Jadi mau ada keluhan, tidak ada keluhan, ANC tetap harus dilakukan. Karena yang harus sehat itu bukan hanya ibunya saja, tetapi bayi yang sedang dikandungnya juga wajib untuk sehat. Ya, kalau misalkan untuk ternyata ibunya tidak ada keluhan, mungkin saja ada sesuatu hal yang
memang diperlukan untuk bayi. Jadi itu wajib sekali untuk datang ke bidan. Terkadang ada banyak hal-hal orang-orang yang tidak tahu kapan nih seharusnya bayi itu sudah mulai bisa bergerak, ya kan? Bagaimana kemudian denyut jantung bayinya, apakah sehat ataukah tidak, gitu ya. Kalau misalkan tanpa bidan, tanpa datang untuk pemeriksaan kehamilan, itu semuanya bunda-bunda nggak akan tahu. Maka untuk pemeriksaan kehamilan ini wajib untuk datang ke tenaga kesehatan, wajib untuk datang ke bidan ya, gitu. Kalau misalkan mau ke dokter, ya mangga silahkan ya. Yang terpenting adalah pemeriksaan ANC selama kehamilan wajib untuk dilakukan. Hal ini bukan hanya untuk ibu saja, tetapi untuk bayinya pun, sehingga kita sudah pasti bahwa ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Oke, di slide. Silahkan next. Coba Bunda. Ya, sepertinya di saya sepertinya kurang bagus ya untuk sinyalnya. Izin saya tutup kamera terlebih dahulu ya. Ya, Ibu boleh. Ya, kita lanjutkan. Untuk tujuan ANC sendiri, ANC itu sebetulnya untuk apa sih? Satu, untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin. Jadi yang disebutkan tadi merupakan tujuannya. Jadi harus datang ke tenaga kesehatan agar ibu dan janinnya juga sehat. Kemudian, kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi pada saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan juga tindak pembedahan. Nah, ibu-ibu kita sedikit berbicara ya. Boleh ya, saya sedikit bercerita sama bunda-bunda terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk ANC ini. Jadi, tujuan ANC ini selain memeriksakan keadaan kandungan, kita juga nggak mau kalau misalkan di kemudian hari Ibu Pani, mohon maaf ke Oke, dilanjutkan kembali ya. Sepertinya suara di saya kayaknya terlalu berisik ya. Iya, Bu. Oke, jika dari sini sudah jelas apa belum? Atau masih berisik juga? Atau malah tidak kedengaran? Halo? Dengeran Bu, tapi agak kecil. Suaranya jelas nggak? Dari sini? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan jelas dari sini. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk tujuan yang kedua tadi terkait dengan komplikasi. Saya sedikit berbicara tentang dampak yang biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil yang biasanya tidak mengetahui terkait dengan proses untuk pemeriksaan antenatal. Jadi biasanya kita itu banyak sekali keluhan-keluhan yang memang tidak tahu tujuan untuk ANC ini. Banyak sekali para ibu hamil yang lupa untuk mengkonsumsi tablet FE. Itu adalah hal penting ya Bu ya. Jadi harus. Nah, dari penelitian yang sudah pernah saya baca, bahkan ini jurnalnya pun internasional ya Bu ya. Bukan jurnal di Indonesia, bukan. Tapi jurnalnya ini di dunia. Bahkan sudah dilakukan di Bangladesh, kemudian di India, di Eropa, di Amerika, di Cina. Sudah dilakukan. Jadi untuk tablet FE itu harus diminum 180 butir selama masa kehamilan. Ya, apabila ternyata ibu-ibu misalkan Ibu Pani, mohon maaf suaranya kecil ya. Iya. Oke, suara saya kedengaran nggak ya Bu? Udah jelas, Bu. Sekarang Bu, jelas Bu.
Oke, mohon maaf ya jika sedikit berisik karena kebetulan saya sedang di kantor dan juga mungkin untuk yang lain juga sama-sama sedang mengajar ya. Jadi pastinya akan ada berbenturan untuk suara. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu tadi saya jelaskan bahwa ternyata untuk komplikasi kehamilan ini selalu saja ada yang terjadi. Jadi banyak sekali di dunia ini yang tidak tahu bahwa antenatal care ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau itu sangat penting, tahu-taunya komplikasi pada kehamilan. Gitu ya. Termasuk salah satunya adalah konsumsi untuk tablet FE gitu ya. Jadi kalau misalkan tablet FE-nya bahkan tidak diminum gitu ya, 180 butir yang sudah dikasih sama bidan, dikasih dari puskesmas, dikasih dari dokter, malah nggak diminum sama ibu-ibu hamilnya. Nah, komplikasi itu bisa terjadi. Komplikasinya apa saja Bu yang terjadi? Nanti bisa ujung-ujungnya ke bayi. Bayinya lahir prematur, bayinya juga berat badan lahirnya pada saat lahirnya rendah gitu ya. Kalau misalkan udah berat badan lahirnya rendah nanti bakal kayak gimana Bu? Banyak. Bisa kejadian aspeksia. Aspeksia apa Bu? Aspeksia itu gagal bernapas pada saat. Nah, jadi kalau misalkan untuk komplikasi terkait komplikasi ini, makanya kenapa penting untuk ANC itu karena ke sana ya. Jadi khawatirnya ibu-ibu bidan ini sangat sayang sama ibu-ibu hamil ini ya. Jadi nggak mau terjadi adanya kesakitan, adanya kematian sama ibu-ibu hamil dan juga bayi-bayinya, sehingga dipantaunya adalah melalui ANC ini. Karena ketika nanti satu komplikasi udah datang, ya satu kejadian udah datang, nanti kesananya pasti akan jadi komplikasi lagi. Komplikasinya apa Bu? Kalau misalkan bayinya nanti aspeksia gitu ya, banyak kedepannya nanti anaknya bisa jadi kalau misalkan ini yang yang parah gitu ya. Untuk aspeksianya, yang tadi aspeksia itu gagal untuk bernapas pada saat lahir. Itu bisa saja terjadi kerusakan pada otak. Kalau BBLR Bu, kayak gimana nantinya? Kalau BBLR rata-rata stunting ya. Stunting itu apa? Ya, banyak sekali ya. Stunting itu seperti apa? Stunting itu mungkin kalau misalkan dikatakan sekarang adalah gizinya yang kurang. Gitu ya. Jadi itulah tujuan ANC itu. Oke, silakan di slide kembali Bu. Oke, nah untuk selanjutnya ada meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat, serta meminimalkan trauma yang memungkinkan terjadi pada saat persalinan. Dan yang terakhir adalah menurunkan jumlah angka kematian dan kesakitan pada ibu. Ya, ini bukan hanya ibu saja ya, tapi dengan bayinya juga. Ya, jadi tadi tujuan-tujuan ANC-nya sudah terangkum. Kenapa sih ANC itu penting? Tujuannya ANC untuk apa? Kalau misalkan terjadi komplikasi nanti akan seperti apa? Maka ayo kita harus semangat untuk pemeriksaan ibu dan juga bayinya. Ya, oke. Kita dilanjutkan untuk materinya. Nah, ini masih tujuannya ya. Jadi tujuannya ada mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal, kemudian mempersiapkan ibu dan juga melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Nah, jadi tadi sepertinya saya lihat ya ada Pak Milnya juga ikut serta di sini. Nggak apa-apa ya Pak bergabung biar tahu kalau misalkan istrinya tuh harus untuk datang ke tenaga kesehatan, datang ke bidan atau mau ke dokter mah enggak. Pokoknya yang penting adalah tenaga kesehatan. Mau itu di PMB bidannya, mau itu di puskesmas, mau itu di rumah sakit, semuanya diperbolehkan. Yang terpenting tujuannya adalah ANC itu harus dilakukan. Nah, kalau misalkan yang saya sudah pernah baca bahwa WHO ini adalah Badan Kesehatan Dunia ya.
ibu-ibu. Jadi kalau menurut Badan Kesehatan Dunia, katanya kalau misalkan ANC ini harusnya berapa kali ya? Ada yang tahu? Mungkin kalau yang tahu dikasih door prize nggak nih dari panitia nih? Ini dong, Bu. Dikasih Ada nggak? Ada. Ada ya katanya Boleh, tuh. coba. Boleh, Ibu-ibu siapa yang hamil, tahu tuh? boleh, Biar yang dicatat tahu. nanti sama panitianya. Ada yang tahu nggak berapa kali sih kita minimalnya harus datang ke kesehatan kalau kata Badan Kesehatan Dunia? Ada yang pernah dikasih tahu nggak sama bidannya? Bu, datang ke sini jangan cuma sekarang aja ya, nanti kembali lagi. Soalnya ibu minimal harus diperiksa sama saya sekian kali. Ada yang sudah tahu kah? Atau enggak? Berarti hadiahnya buat saya ya, Ibu Panitia. Iya, Bu. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini ada yang mau nanya, Bu. Ada yang mau jawab, ada Bu. yang mau nanya. Udah ada yang mau tanya jawab aja nih. ya. Ada yang mau Gimana? jawab. Oh, izin menjawab boleh. Silakan berapa kali? Seminggu 2 kali. 6 kali. Oh, ada yang bilang 6 kali. Siapa yang bilang 6 kali? 4 kali, Bu. Ada yang bilang 4 kali. Mana nih yang benernya? Minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Ada lagi? Bu. Berapa kali, Bu? 4. Ada yang 4, ada yang 6. Lagi? Ayo, pilihannya. Silakan. Ini menurut WHO ya, Badan Kesehatan Dunia. Oke, yang tadi jawab 6, yang pertama siapa ya? Ibu siapa? Ibu Imas tadi ya. Bu Pani nih. Bu Wati. Oke. Ibu Wati. Oke. Nah, nanti sama panitia dicatat ya. Iya, Bu. Oke, boleh saya jelaskan ya. Jadi, kalau misalkan kata WHO, ya WHO itu singkatan dari World Health Organization. Tapi biar kita lebih enak, yang namanya Badan Kesehatan Dunia. Katanya ANC itu harusnya adalah 8 kali. Tapi ya, kalau menurut Kementerian Kesehatan itu ibu-ibu masih diperbolehkan untuk minimalnya adalah 6 kali kunjungan ya. Jadi nanti yang jawab 6 kali boleh untuk dikasih door prize-nya ya, ibu-ibu panitia ya. Oke, jadi tapi itu mah terkaitnya adalah dengan Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau kata WHO harus 8 kali. Alasannya kenapa ya, Bu? Ya, kok beda antara dunia sama Indonesia? Nah, ternyata orang-orang Kementerian Kesehatan pastinya sudah mengetahui bagaimana demografisnya di negara kita yang mungkin agak sulit ke tempat pelayanan kesehatannya, yang mungkin juga belum terpapar dan lain sebagainya, sehingga masih memperbolehkan minimalnya adalah 6 kali. Padahal WHO itu menyarankannya 8 kali. Jadi kalau misalkan ibu-ibu minimalnya 8 kali datang ke bidan, datang ke tempat kesehatan, berarti ibu-ibu sudah tahu, sudah menjalankan arahannya dari Badan Kesehatan Dunia. Ya. Nah, di sini ada Pak Milnya. Pak Milnya mungkin bisa mendengarkan. Nanti diajak ya Pak Mil ya untuk Bu hamilnya ke tenaga kesehatan. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan slide-nya. Di daerah mana-mana. Oke, nah ngapain aja sih sebetulnya ya kalau misalkan di bidan gitu ya, ibu-ibu yang lagi hamil di bidan suka ditimbang berat badannya, Bu? Suka ya, datang-datang Bu timbang dulu berat badannya gitu ya. Kemudian tekanan darahnya Ibu ditensi dulu ya. Kemudian nanti Ibu sok berbaring, nanti dilihat tinggi fundus uteri itu berarti tinggi perutnya, nanti berapa senti. Kalau misalkan dari sini semuanya bisa kelihatan, jadi statusnya ada 10 T. Nah, boleh ya dicek-cek ada 10. Nanti kalau misalkan ternyata ibu bidannya ada yang korupsi 1, dari 10 T-nya boleh ditegur. Ya, Ibu kok saya mah nggak disuruh minum tablet FE, kenapa? Misalkan kayak gitu.
Bu, saya kayaknya tadi nggak ditensi ya, Bu ya. Nah, boleh untuk diminta ya. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang memang diwajibkan untuk ibu-ibu hamil dilakukan di tenaga kesehatan. Apa sih alasannya timbang berat badan harus ada? Ya, karena timbang berat badan ini tentunya itu akan mengukur berapa nih pertambahan dari normal atau tidak untuk penambahan dari pada saat kehamilannya. Kemudian tekanan darah ini merupakan salah satu deteksi dini. Khawatirnya tiba-tiba ibu-ibu hamil yang nggak punya hipertensi atau darah tinggi ya, kalau misalkan kata kita mah darah tinggi, ternyata tiba-tiba pada saat hamil malah darah tinggi. Nah, ini juga harus kita ketahui, harus kita jaga ya tentunya. Jadi kenapa sih harus tekanan darah, harus ditensi dulu ya? Karena nggak mau, kalau bidan-bidannya pasti udah tahu, nggak mau kalau ibu-ibu hamilnya ternyata kena hipertensi pada saat kehamilan. Kemudian tinggi fundus uteri. Nah, tinggi fundus uteri biasanya di pakai metlin ya, pakai meteran. Kemudian kayak gitu diukur tinggi perutnya ibu-ibu. Ibu-ibu udah sampai mana ini nih tingginya? Oh, sekian senti. Oh, berarti Bu betul. Ini akan kemungkinan kalau ibu-ibu bidan sudah hafal nih. Kalau misalkan tinggi fundus uterinya sekian, berarti ini benar nggak berapa bulan gitu kan kehamilannya. Jadi udah tahu, oh sesuai, oh tidak sesuai. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan tanggung jawabnya sih betul ke ibu-ibu bidan, tapi ibu-ibu hamil juga harus tahu pelayanannya apa saja. Sehingga kalau bu bidannya korupsi nih, apalagi yang ketemunya ternyata ibu-ibu bidannya yang di panitia sekarang webinar ini, bisa diminta, Bu, kok saya nggak ditimbang berat badannya, kenapa saya nggak ditensi, boleh untuk diminta ya. Oke, tes laboratorium untuk apa nantinya? Nah, tes laboratorium untuk menentukan ibu-ibunya HB-nya bagaimana, apakah anemia ataukah tidak. Kalau anemia harus seperti apa? Nanti kalau misalkan khawatirnya pada saat persalinan ada kegawat daruratan, oh udah tahu golongan darahnya apa. Jadi semuanya pasti sudah dipersiapkan. Sehingga datanglah ke tenaga kesehatan agar ANC-nya terus berjalan ya, sehingga kita tidak mau, biar sehat ya ibu hamilnya, mau ibunya, mau bayinya, semuanya harus sehat. Mau itu fisiknya, mau mentalnya, semuanya harus sehat. Nah, makanya silakan ke tenaga kesehatan. Bidan-bidan ini pun untuk ibu-ibu kalau hanya untuk untuk melihat keadaan kesehatan fisik, semua orang bisa ya. Bisa, tetapi ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu bidan di sini, kalau misalkan dicurhatin seperti apa, boleh-boleh saja. Karena yang namanya pasien, namanya ibu hamil, itu harus sehatnya bukan hanya fisik aja, tetapi mental dan juga emosionalnya pun harus sehat. Itu ya. Oke, dilanjutkan lagi. Nah, standar pemeriksaan kehamilan dilakukan karena minimal 6 kali, betul ya. Tadi 6 kali selama masa kehamilan. Yaitu 2 kali pemeriksaan pada trimester pertama. Trimester pertama tuh berapa bulan, Bu? 1 sampai 3 bulan ya. 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua berarti 4 sampai 7 bulan. Dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Ya. Jadi sampai 9 bulan itu totalnya ada 6 kali. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Sudah betul ya 6 kali. Tapi kalau misalkan ternyata ibu-ibu melakukan yang seperti WHO yang disampaikan minimalnya 8 kali, itu berarti ibu-ibu udah standarnya sudah standar internasional, sudah standar dunia. Ya. Oke, dilanjutkan. Oke, nah pemeriksaan rutin pada ibu hamil. Nah, ini pemeriksaan rutinnya ya, jadi keadaan umum. Kenapa biasanya ditanya ya sama ibu bidannya, ibu sehat gitu ya, gimana sekarang keluhannya apa, jadi semuanya akan ditanyain sama ibu bidan, bukan ibu. Memang dilaksanakan pada saat pemeriksaan ibu hamil.
hamil. Semuanya ini menentukan bagaimana ibu bidan nanti memberikan asuhan atau memberikan hamilnya. Jadi memberikan apa namanya? Memberikan kalau misalkan ibu saya udah batuk, misalkan udah seminggu, nah ibu bidan pasti nyaraninnya apa? Bu, nanti dikasih anu. Nah, nanti sudah tahu nih ibu bidannya apa, makanya pasti pada saat pertama ditanya tentang keadaan umumnya. Sehat nggak Bu? Apa yang dirasain? Keluhannya apa? Gitu ya. Nah itu. Kemudian cek tanda-tanda vital. Kemudian dicek suhunya. Jangan-jangan demam ya. Padahal ngakunya nggak demam. Ternyata demam misalkan itu kayak gitu ya. Ternyata pas ditanya udah berapa Bu ngerasa kayak gini? Sudah 3 hari. Wah gitu ya. Bukan hanya karena sekarang pada saat masa COVID ya, tetapi demam ini bisa saja terjadi hal yang lainnya, bisa ini ataupun misalkan ini memang sedang mentalnya tidak sehat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Makanya kenapa harus dicek tanda-tanda vitalnya, tensinya harus dicek, suhunya harus dicek, pernapasnya juga harus dicek, sama nada pun harus dicek. Takutnya Nah, halo, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih ya. Oke. Dilanjutkan ya. Ya, halo. Di atas covernya gitu ya. Kayaknya laptop saya reconnecting nih, ini hilang sendiri. Mungkin saya menggunakan device yang ini, apakah masih terdengar atau tidak? Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil Bu, ya? suaranya. Oke, ditunggu dulu sebentar ya. Barangkali sebentar saja. Oke, suaranya terdengar sekarang? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi ke dampak tidak melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, tadi kalau misalkan tadi tujuannya apa aja, pentingnya apa aja, sekarang ternyata ada dampak. Dampaknya apa ya kalau misalkan tidak melakukan pemeriksaan kehamilan? Yang pertama, tidak dapat diupayakan kehamilan yang sehat. Ya betul ya, karena tadi kita udah menyarankan untuk kesehatannya ibu dan janin, nggak taunya nggak melakukan pemeriksaan kehamilan, bisa saja nanti ibu bidannya itu ya, tenaga kesehatannya tidak bisa mendetek apakah ini si ibu sehat ataukah tidak, nanti seperti apa, sehingga tidak bisa untuk diupayakan kehamilan yang sehat. Kedua, tidak dapat melakukan deteksi dan komplikasi. Betul, kemudian tidak melakukan persiapan persalinan yang bersih dan juga aman. Ya, kalau misalkan di sini di tenaga kesehatan, pasti kita mempersiapkannya hal yang baik tentunya ya. Karena kita tidak mau melihat ibu dan bayi dalam keadaan kesakitan bahkan kematian. Sehingga semuanya tidak mau kalau misalkan untuk kegagalan ya, ada kematian dan juga kesakitan pada ibu dan bayi. Sehingga kenapa dampaknya kalau misalkan pemeriksaan kehamilan, banyak kan sekarang yang mendengar kalau misalkan ini mungkin hanya sedikit cerita saya yang memang tidak dilakukan di tenaga kesehatan. Mungkin ibu-ibunya ada yang tiba-tiba melahirkannya di rumah gitu ya. Sudah tahu keluar bayinya, ari-arinya yang tertinggal. Nah, kan khawatir seperti itu. Sehingga perdarahan terus-terusan. Nah, itu tidak mau. Makanya kenapa harus tahu
harus datang ke tenaga kesehatan supaya tahu oh kira-kiranya kapan nih waktu untuk kelahirannya. Jadi ibu bidannya pun sudah punya tanggal tersendiri untuk taksiran kelahiran para ibu-ibu hamil. Oke, dilanjutkan kembali untuk slide-nya. Oke, ternyata sudah selesai ya untuk slide-nya. Jadi itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu hamil, untuk bapak-bapak yang sedang menemani ibu-ibu hamil ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk ANC datang ke bidan yang terdekat. Apapun keluhannya, tidak ada keluhan, silakan dilakukan pemeriksaan kehamilan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya para ibu-ibu panitia. Saya kembalikan ke MC, ke moderator ya. Mohon maaf. Silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pani Hanifah, SSTM KEB yang telah memaparkan materinya dengan sangat detail dan jelas ya Ibu-Ibu. Ibu-ibu, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti sebutin nama sama alamatnya di mana ya. Iya, boleh yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, dengan Ibu siapa ya? Ibu Lisnawati. Ya, Ibu Lisnawati ya. Pertanyaannya, Bu. Ibu Lisnawati dari mana ya? Dari Pasir Nangka. Ya, Pasir Nangka. Pertanyaannya Ibu apa? Biar saya tulis. Kalau USG setiap bulan boleh tidak? Kalau USG setiap bulan boleh tidak? Samping tidak gitu. Oh iya, baik. Ibu Pani mau langsung jawab pertanyaannya apa nunggu yang lain ngasih pertanyaan? Untuk pertanyaannya berapa pertanyaan Bu dikasih? 2 pertanyaan, Bu. Boleh satu lagi saja. Satu lagi siapa yang mau nanya, ayo. Ya, saya mau bertanya. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Ica. Dari mana, Ibu? Dari Sindang Jaya. Sindang Jaya. Ya. Mau nanya apa, Ibu? Tadi ada suntik ATT, TT, fungsinya apa ya, Bu? Oh iya, Ibu, baik. Satu lagi boleh nggak? Ada 2 pertanyaan. Oh, boleh. Bagaimana ciri janin yang tidak berkembang? Kenapa, Bu? Bagaimana? Ciri janin yang tidak berkembang. Oh iya. Baik, Bu Pani, mau langsung dijawab, Bu? Ibu Pani? Boleh ya, saya Ya, Bu. jawab ya. Iya, Bu. Oke, suaranya sudah terdengar, Ibu-ibu? Iya, Bu, sudah jelas. Sudah, Bu. Sudah terdengar. Ya, alhamdulillah. Ternyata ibu-ibu menyimak ya semuanya. Jadi pada hebat-hebat. Yang pertama, tadi ternyata yang ditanyakan adalah sedikit menyimpang mungkin ya dari apa yang saya sampaikan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena bagus untuk pertanyaannya. Sepertinya tadi yang saya sampaikan juga ke ibu-ibu, bahwa ibu hamil boleh melakukan pemeriksaan kesehatan ke siapapun ya, tenaga kesehatan. Nggak harus ke bidan terus kok gitu ya, mau ke dokter mah nggak, karena saya mengharuskan ke bidan, terkadang orang lebih percaya sama mungkin ada saudaranya yang dokter atau seperti apa. Tetapi ini penting juga diketahui ya terkait dengan USG. USG itu apa sih efek sampingnya gitu ya. Gitu. Kalau sama bidan kan sebetulnya itu akan lebih enak karena kenapa? Ibu-ibu bidan ini sama-sama perempuan, kemudian juga mungkin yang sudah mempunyai anak, sudah melahirkan, tahu betul bagaimana rasanya hamil dan rasanya bersalin, betul ya ibu-ibu panitia, ibu-ibu bidan?
Ya, Iya. gimana mungkin melahirkan anak pertama sama anak kedua ternyata berbeda, itu pasti akan saling curhat mungkin ya pada akhirnya nanti pada saat dengan ibu-ibu. Beda halnya ketika kalau misalkan memang ke orang-orang yang lebih sibuk mungkin ya. Jadi dalam artian ya yang lainnya, tenaga kesehatan lainnya, tapi kalau misalkan ke bidan itu pastinya akan lebih enak untuk curhat apapun. Karena tadi yang saya maksudkan bahwa ibu-ibu hamil itu bukan hanya sehat fisik, tapi harus sehat mental. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bidannya menerima dengan ikhlas untuk curhatan ibu-ibu, pasti itu akan lebih enak untuk mental emosional yang positif untuk ibu-ibu hamil. Nah, pertanyaan sekarang, apakah USG itu ada dampaknya ataukah tidak kalau misalkan keseringan? USG sebetulnya untuk apa sih, Bu? Kita harusnya ketahui dulu mungkin untuk manfaat USG ya, gitu ya. Karena ibu-ibu bidan ini tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan dokter ya, Bu ya. Betul ya? Nah, tentunya harus diketahui manfaatnya dulu apa. Kalau misalkan untuk manfaat yang namanya USG itu sebetulnya untuk apa sih? Sama untuk tujuannya, yaitu adalah melihat kesehatan ibu dan juga kesehatan janinnya. Jadi biasanya kalau di USG yang terpenting itu adalah bukan dari ibu ini laki-laki dan perempuan nih. Misalkan ya, ini anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan ya. Sebetulnya poin pentingnya adalah bukan untuk melihat jenis kelaminnya. Padahal saya rasa yakin ibu-ibu apalagi yang baru pertama hamil gitu ya, saya yakin mau dikasih perempuan, mau dikasih laki-laki, itu pasti sudah alhamdulillah ya Bu ya. Yang penting adalah apa biasanya sehat ya, semuanya lengkap. Jadi tujuan untuk USG itu. Jadi harus melihatnya adalah dari kesehatan bayinya. Apakah bayinya sudah berkembang dengan baik? Apakah bayinya sesuai dengan usia kehamilannya? Apakah bayinya detak jantungnya pun bagus ataukah tidak? Apakah bayinya apalagi ya? Oh iya, tali pusatnya panjang atau tidak? Tali pusatnya panjang ataukah pendek sebetulnya tidak masalah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika tali pusatnya panjang tidak sesuai dengan ukuran normalnya, khawatirnya terlilit pada leher. Sehingga itu yang harus diketahui. Oh, seperti ini. Jadi kesehatannya seperti apa gitu ya. Jadi poin utamanya adalah untuk kesehatan janinnya. Itu adalah untuk manfaatnya. Ya, bukan ke arah jenis kelaminnya gitu ya. Tetapi kalau misalkan terlalu sering, untuk efek sampingnya akan seperti apa? Ternyata USG itu ketika sering itu bisa menyebabkan jaringan dan juga tulang janinnya memanas. Karena hal ini dapat memicu gangguan sel yang ditandai dengan perdarahan. Hal ini dilakukan karena memang adanya penelitian ya bahwa ternyata janin yang terpapar 5 atau bahkan lebih pemeriksaan USG selama kehamilan memungkinkan mengalami hambatan pertumbuhan ya. Jadi pada janinnya gitu ya, khawatirnya karena kan mungkin beda halnya sama tubuh kita, apalagi itu janin ya baru terbentuk. Makanya kalau misalkan terlalu sering itu ternyata ada hal-hal yang bisa mengganggu sel-sel jaringan pada pertumbuhan si janinnya. Ya, jaringannya di mana itu mungkin bergantung pada pada paparan dari USG-nya. Mungkin saja di bagian mananya itu tidak disebutkan dalam penelitian ini, hanya saja bisa merusak sel-sel jaringan. Jadi itu mungkin untuk efek sampingnya dari USG ini, gitu. Ya, sudah bisa dipahami, Bu, terkait dengan pemeriksaan USG? Oke, sudah ya. Yang kedua, oke. Yang kedua terkait dengan apa ya tadi saya lupa. Suntik tete ya? Iya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa sih suntik tete itu? Kayaknya biasanya ibu udah disuntik belum? Apalagi kalau misalkan ibu-ibu hamilnya udah di bulan keempat
atau misalkan bulan ketiga sudah dimulai ya untuk suntik tete. Jadi itu adalah sudah akan ada jurus gitu ya dari ibu bidannya bahwa ibu enggal disuntik heula gitu ya. Nah, untuk apa sih sebetulnya ibu-ibu bidan tentunya tidak sama sekali untuk mengada-ngada bahwa suntik tete ini perlu nggak perlu? Ternyata perlu, Ibu. Alasannya kenapa? Ini karena nanti pada saat lahir ya, suntik tetanus ini pada ibu hamil itu adalah dianjurkan ya. Karena nanti pada saat kelahirannya si bayi ini bisa dapat menurunkan resiko kematian janin yang baru saja dilahirkan. Sehingga itu tuh bisa menurunkan resiko kematian janin gitu ya. Jadi adalah suntik tetenya karena mungkin nanti kita kan berhubungannya sama alat-alat ya. Meskipun saya yakin bidan-bidan, tenaga kesehatan semuanya alat-alatnya sudah steril ya. Mereka sudah punya standarnya sendiri. Tetapi yang namanya protektif, namanya pencegahan di awal itu tetap harus dilaksanakan ya. Makanya disuntik tete dahulu gitu ya. Agar nanti bisa dapat menurunkan resiko si janin terkena kematian ya yang baru saja dilahirkan. Jadi itu menurunkan resiko kematian pada janinnya. Seperti itu ya, Ibu siapa yang terkait dengan suntik tete? Ada lagi yang kurang? Satu lagi Bu, Oh apa? pertanyaannya tadi Bu Ica, bagaimana ciri-ciri janin yang tidak berkembang? Oke, ciri-ciri janin yang tidak berkembang. Tadi sepertinya sudah ada pada slide ya, cuma mungkin saya kurang sedikit menjelaskan. Ciri-ciri janin yang tidak berkembang. 1. Biasanya itu kenapa tadi di pemeriksaan kehamilan ada pemeriksaan 10T. Salah satunya adalah tinggi fundus uteri. Biasanya ibu-ibu datang ya ke ibu-ibu bidan, perutnya diraba-raba ya. Oh, Ibu nanti di buku KIA-nya ditulis ya 24 cm, contohnya 20 cm, berapa senti ya nanti. Atau misalkan sudah disebutkan sepusat dan lain sebagainya. Ya, nah itu merupakan salah satu indikator si bayinya memang bertumbuh gitu ya. Apabila tidak bertumbuh, ibu-ibu pasti dikasih tahu sama ibu bidan bahwa ini tidak ada pertumbuhan si TFU atau tinggi fundus uterinya tidak bertambah. Nah, itu adalah salah satu indikator yang memang melihat bahwa si bayinya itu tidak bertumbuh. Gitu. Kalau misalkan dari berat badan bisa nggak Bu? Belum tentu. Kalau misalkan dari berat badan terkadang berat badan kitanya yang kurang, tetapi bayinya misalkan bisa bertumbuh dengan baik, itu juga ada yang seperti itu. Tapi biasanya apa yang kita rasakan gitu ya, berat badan kita misalkan tidak bertumbuh, berat badan kita malah jadi berkurang, kitanya sakit-sakitan, itu bisa berdampak pada bayinya. Tapi salah satunya adalah untuk melihat bagaimana untuk ciri-cirinya bayi tidak bertumbuh adalah salah satunya dengan tinggi fundus uteri. Kemudian kedua itu biasanya adalah gerakannya yang memang jadi berkurang. Yang biasanya ibu-ibu misalkan merasakan harusnya ini biasanya kan udah gerak gitu ya, biasanya sehari itu udah sering, ternyata ini malah melemah. Jadi misalkan yang biasanya ketemu berapa menit sekali atau setengah jam sekali sudah ketemu, ini malah jadi 2 jam sekali. Atau bahkan hari berikutnya adalah 3 jam sekali. Nah, itu harus banyak diwaspadai sama ibu-ibu semuanya. Jadi yang terpenting adalah yang pertama TFU, kedua adalah gerakan janin. Ibu-ibu pun harus tahu kapan sih gerakan janin itu dirasakan pertama kali. Nah, ini harus menjadi harus dikasih tahu sama ibu-ibu bidannya. Jadi kalau misalkan di kehamilan pertama, ibu-ibu yang baru merasakan kehamilan, biasanya di usia 18 minggu. 18 minggu kira-kira berapa bulan ya Bu ya? Kalau misalkan dibulankan. Kisaran 4 bulanan mungkin ya? 4 bulan, 2 minggu. Ya, nah kisaran 4 bulanan, berarti harus sudah ada gerakan gitu ya, gerakan janin. Tapi kalau misalkan udah kehamilan kedua dan selanjutnya itu biasanya 16 minggu sudah terasa gerakan janin. Nah, itu juga harus diwaspadai. Sudah ada atau belum? Jangan-jangan ibu-ibu sudah 25 minggu, sudah 26 minggu malah tidak ada gerakan janin. Itu harus banyak diwaspadai ya. Itu harus diketahui.
Oke, sudah cukup mungkin bisa dipahami untuk jawabannya? Bisa. Bisa. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator ya. Alhamdulillah, acara tanya jawabnya sudah selesai ya Ibu-Ibu. Jadi kesimpulannya kita bisa simpulkan dari materi yang tadi ya, pemeriksaan ANC atau antenatal care sangat penting bagi ibu hamil untuk mendeteksi atau memantau kemajuan proses kehamilan dan mengetahui adanya komplikasi kehamilan dan menurunkan jumlah angka kematian ibu dan janin ya Ibu-Ibu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyimak materinya dengan antusias ya pada hari ini. Akhir kata saya Susilawati pamit undur diri. Saya kembalikan lagi ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Susilawati yang telah membantu jalannya acara ini. Wah, sangat antusias sekali ya ibu-ibu hamilnya. Baiklah, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yang tentunya tidak akan kalah menarik dengan materi yang pertama. Untuk itu, kepada moderator kita, Bidan Yulia Yuliawati, kepadanya saya persilahkan. Udah bisa. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Waci selaku MC. Terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Susi selaku ketua panitia, yang saya hormati Ibu Pani selaku pembawa materi yang pertama, yang saya hormati Ibu Bidan Ui selaku pemateri kedua, dan yang saya hormati ibu-ibu hamil yang sudah berada di dalam Zoom ini. Baiklah, di sesi webinar kali ini yaitu akan membahas tentang tanda-tanda bahaya pada masa kehamilan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV Ibu Bidan Eis. Ibu Eis bekerja di Puskesmas Cimanggu, yaitu sebagai bidan desa di Desa Batu Hideng. Beliau menempuh pendidikan SD di Negeri 3 Batu Hideng 4 dari tahun 2020 sampai tahun 2006. Dan beliau menempuh pendidikan sekolah menengah atas yaitu di MTS Al-Khairiyah Pontang dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Kemudian menempuh sekolah menengah atas di MAN 1 Kota Serang yaitu pada tahun 2009 sampai 2012. Kemudian menempuh pendidikan bidan yaitu di Politeknik Tiara Bunda Depok pada tahun 2012 sampai 2015. Mungkin itu aja CV dari beliau. Baiklah, selanjutnya marilah kita simak pemaparan materi dari Ibu Bidan Eis kepada Ibu Bidan Eis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Pani Hanifah, SSTM selaku narasumber yang pertama, dan peserta semuanya yang saya banggakan. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi yang tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan.
Apa sih tanda-tanda bahaya kehamilan? Mungkin tadi udah sempat dijelaskan sama Ibu Pani sekilas ya tentang tanda bahaya pada kehamilan dan deteksi dini. Akan dilanjut slide-nya, Bu. Tanda bahaya kehamilan yaitu di mana tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu dan janin. Jadi apabila ibu-ibu semuanya di sini bila mengalami tanda-tanda bahaya, bila tidak terlaporkan itu bisa menyebabkan kematian ibu bahkan ke janinnya itu sendiri. Lanjut, Bu Susi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya pada kehamilan yang akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Tanda bahaya di trimester pertama yaitu terdapat perdarahan perpaginam, bisa terjadi mual muntah yang berlebihan, hingga sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, bahkan demam tinggi. Jadi biasanya di TM1 ini terjadinya hampir rata-rata ya seperti mual muntah yang berlebihan, bahkan tidak mau makan, minum. Jadi bila terjadi terdapat ibu-ibu di sini seperti perdarahan, tanda-tanda yang saya sebutkan ini atau yang terlihat oleh ibu-ibu semuanya, ibu-ibu bisa langsung melaporkan ke bidan atau bahkan konsultasi ke dokter bila tanda-tanda bahaya pada kehamilan ini terdapat pada ibu-ibu saat hamil. Selanjutnya, yang terdapat di tanda bahaya di trimester 2 ini terdapat bengkak kaki dan tangan. Yang kedua yaitu keluar ketuban sebelum waktunya. Yang ketiga perdarahan. Yang keempat pusing yang hebat. Yang kelima pergerakan janin berkurang. Selanjutnya itu tanda bahaya di setiap trimester ketiga. Terdapat penglihatan kabur. Penglihatan kabur ini biasanya disebabkan oleh adanya kelebihan cairan dalam tubuh. Jadi kondisi ini di mana menyebabkan kornea mata lebih tebal dan akan pola mata itu meningkat khususnya di trimester kedua dan ketiga. Jadi penglihatan kabur ini bisa terjadi di trimester ketiga. Nah, pergerakan janin berkurang itu seperti apa yang tadi bisa dijelaskan. Jadi biasanya ibu-ibu mengalami pergerakan janinnya aktif, bisa 1 jam 3 kali ini berkurang gitu. Terus kemudian kejang di sini bisa disebabkan oleh tadinya mengalami demam dulu, demam tinggi bisa langsung ke kejang. Selanjutnya Bu Susi. Nah, di sini terdapat macam-macam tanda bahaya pada ibu hamil, di mana perdarahan pervaginam adalah keluarnya darah dari jalan lahir, biasanya berwarna merah, banyak dan berulang, dan dapat disertai atau tidak disertai rasa nyeri. Jadi perdarahan pervaginam ini walaupun berwarnanya merah, walaupun tidak nyeri atau disertai nyeri, ini perlu kita waspadai. Jadi ibu-ibu semuanya bisa langsung segera menghubungi ibu bidan atau bahkan konsultasi ke dokter. Biasanya apabila terjadi di trimester pertama, biasanya ini rentan terjadinya keguguran. Selanjutnya, yang kedua yaitu terdapat sakit kepala yang hebat, pandangan kabur, bengkak pada wajah dan tangan. Nah, di mana keadaan yang serius ini adalah sakit kepala yang hebat, menetap, dan tidak hilang dengan beristirahat. Pandangan kabur dan bengkak pada wajah dan tangan, hal ini bisa terjadi akibat gejala dari preeklamsi.
Apa sih preeklamsi itu? Preeklamsi adalah tekanan darah tinggi yang berkembang selama kehamilan. Nah, ini justru masalah kesehatan yang serius ya Ibu ya Ibu ya. Ini biasanya berkembang setelah minggu ke-20. Selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu keluar air ketuban sebelum waktunya. Nah, di mana keluar ketuban ini dinyatakan pecah dini, ketubannya pecah jika terjadi sebelum proses persalinan. Jadi ibu-ibu misalkan usia kehamilannya masih 20 minggu atau belum 9 bulan gitu ya. Tapi ketubannya sudah pecah, sudah keluar. Jadi ibu-ibu jangan dianggap sepele, perlu diwaspadai. Harus segera menghubungi ke bidan terdekat atau bahkan bisa langsung konsultasi ke dokter. Nah, yang keempat, gerakan janin yang berkurang. Gerakan janin yang berkurang ini di mana bila bayi kurang bergerak seperti biasanya menunjukkan kondisi yang membahayakan bagi janin. Biasanya gerakan janin minimal 3 kali dalam 1 jam. Gerakan janin minimal 10 kali dalam 12 jam. Jadi, bila mana ibu-ibu semuanya di sini gerakan janinnya itu kurang dari 3 kali dalam 1 jam, atau tidak aktif, tidak seperti biasanya, jangan dianggap sepele ibu-ibu ya. Soalnya biasanya saya suka menemukan dianggapnya sepele. Jadi ketika ketika misalkan si bayinya itu enggak gerak, enggak diem aja gitu, enggak konsultasi ke dokter atau ke bidan. Ini bisa membahayakan ya Bu ya. Bisa terjadi kematian terhadap janinnya itu sendiri. Penanganannya seperti apa sih jika terdapat tanda bahaya seperti yang di atas itu? Yang pertama yaitu bersikap proaktif. Proaktif ini di mana ibu-ibu semuanya itu, bunda-bunda semuanya termasuk suami-suami ibu-ibu semua dengan berkonsultasi atau memberitahu riwayat kesehatan ibu baik ke dokter atau ke bidan. Biasanya kan kalau di kita kalau ke dokter itu terlalu jauh ya. Biasanya kan lebih kayak ke bidan, bisa ibu lakukan di tempat seperti posyandu. Biasanya kan ibu-ibu bidannya itu kan suka aktif menanyakan, ada riwayat ada yang dikeluhkan nggak Bu? Nah, di sini waktunya ibu-ibu semua memberitahu riwayat kesehatan. Apalagi kalau misalkan ibu hamilnya baru pertama datang ke posyandu. Kasih tahu dari mulai misalkan riwayat penyakitnya, riwayat kesehatan. Misalkan saya punya penyakit ini pokoknya mah harus aktif memberitahu, jangan diem aja gitu Bu ya, harus aktif. Di sini kan bersikap proaktif. Proaktif itu jangan diem aja walaupun nggak ditanya sama bu bidannya. Kemudian makan teratur ini apalagi di trimester pertama ya, biasanya kan suka mual muntah. Nah, makan teratur ini porsinya nggak usah banyak, yang penting teratur gitu ya, porsi sedikit tapi sering. Kemudian berolahraga di sini bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya tidak membahayakan. Kemudian tanyakan tentang aspirin. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan mulut ya. Yang keenamnya minum vitamin prenatal. Baik, mungkin cukup sekian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Bagi ibu-ibu sekalian, dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eis yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini yang insya Allah sangat berguna sekali bagi kita semua ya, terutama bagi ibu-ibu yang ada di sini, yaitu ibu-ibu hamil. Baiklah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan atau ditulis di chat juga bisa dengan menyebutkan nama, alamat, dan pertanyaannya. Kita buka dengan 2 pertanyaan. Mau bertanya? Ya, saya Ya, silahkan Ibu Firma. Oh, saya Yeni. ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bidan izin bertanya, apakah bengkak pada kaki merupakan tanda bahaya pada ibu hamil? Dan apa cara menanggulanginya hanya dengan cara berolahraga saja? Terima kasih. Maaf Bu, bisa diulangi pertanyaannya? Apakah bengkak-bengkak pada kaki merupakan tanda bahaya pada ibu hamil? Bagaimana cara menanggulanginya? Apa hanya dengan cara berolahraga saja? Oh iya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeni. Kemudian untuk penanya yang kedua, dipersilahkan. Apa masih ada? Ya, saya Bu mau nanya. Oh iya, dipersilahkan kepada Ibu Neni. Saya hamil muda, gimana ada kegiatan yang untuk ibu muda? Tuh, diharap itu nagan, denaya ya. Nah, tuh kanopi Bisa diulangi Bu, maaf. Kegiatan yang boleh untuk ibu hamil muda. Iya, baik, udah. Terima kasih kepada Ibu Neni yang sudah bertanya. Baiklah, kepada Ibu Eis, apa mau langsung dijawab? Ya, baik Ibu Yeni. Tadi pertanyaannya apa tentang ini ya, bengkak pada kaki. Apakah selain berolahraga, apakah ada cara lain ya? Iya. Jadi gini, kita ini dulu apa namanya bengkak pada kaki itu kita bisa apa ya mengurangi asupan natrium. Kemudian minum lebih banyak air putih ya, istirahat dengan menaikkan kaki. Jadi pas posisi tidur bisa kakinya dialasin pakai bantal ya. Jadi lebih tinggi kepala, lebih tinggi dari kaki. Kemudian kenakan pakaian yang longgar dan nyaman. Ya. Iya, Bu Bidan. Bisa dipahami Ibu? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu mohon maaf, pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh ibu hamil muda? Iya, baik. Kegiatan apa yang boleh dilakukan ya? Yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh ini? Yang boleh, yang aman. Yang aman. Yang aman ya berarti kebalikannya ya, seperti apa ya, yang melakukan aktivitas di rumah sehari-hari seperti menyapu, mengepel seperti itu ya. Kayak ya apa ya? Ya kayak masih memberatkan ibu gitu. Yang tidak memberatkan ibu dan membahayakan si janin itu. Bagaimana Ibu? Gimana Ibu Neni? Apa sudah bisa dipahami? Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kepada ibu-ibu, apa ada yang masih mau ditanyakan? Boleh di chat atau ditanyakan langsung.
Mana nih? Kepada Ibu siapa nih? Nopu Ramadan, izin bertanya, silakan Bu. Enggak ada pertanyaannya. Nanti ya kita tanya dulu nih. Ibu Nopu Ramadan lagi mengetik. Kalau enggak bisa langsung ditanyakan aja, Bu. Oh, ada nih. Nanti ya kita bacakan. Pertanyaan dari Ibu Nopu. Apa perlakuan kasar pada ibu dapat berpengaruh pada janin? Apakah perlakuan kasar pada ibu dapat berpengaruh terhadap janin? Kira-kira seperti itu, Ibu Is, pertanyaannya. Iya, di sini bisa perlakuan kasarnya itu terhadap ibu hamil mungkin dari suami kali ya, Bu ya? Ya. Iya, sangat bisa mempengaruhi karena itu lebih kayak ke dia kan ibu hamil tidak boleh mengalami stres yang berlebihan, ya kan? Nah, ini bisa memicu terhadap dia bisa stres, dia bisa dengan stres itu kan dia bisa mengurangi pola istirahat, dia pola makannya berkurang, jadi otomatis bisa mempengaruhi ke janin tersebut. Gimana Ibu Nopu? Apa bisa dipahami? Oh iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa lagi nih ada? Bentar ya. Pertanyaan dari Ibu Ica. Saya ada keluhan kesemutan pada jari tangan. Apakah itu berbahaya atau tidak? Kesemutan pada tangan. Kesemutan pada tangan ya, Bu ya. Kesemutan tangannya yang seperti apa, Ibu? Jadi bisa dikonsultasikan ke bidan terdekat dulu ya, Bu ya. Takutnya maksudnya kesemutannya itu bisa dari takutnya dari rematik, Bu. Oh iya. Ini ada satu lagi, Bu. Maaf ya, Bu Eis. Ini yang pertanyaan yang terakhir dari Ibu Pani Widyaningsih. Ini yang terakhir ya, Ibu-ibu ya. Bagaimana cara untuk mengurangi mual yang berlebih? Ya, Ibu. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Ibu Pani Widyaningsih. Ya. Bagaimana cara untuk mengurangi mual yang berlebih? Ya, baik. Di sini biasanya terjadi mual muntah yang berlebihan itu di trimester pertama ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu bisa memilih hati-hati dengan cara memilih makanan. Memilih makanan itu menghindari makanan yang kayak berminyak, pedas dan berlemak. Seperti kayak makan nasi atau saus apalah, pokoknya yang sekiranya memicu ibu-ibu itu mual. Kemudian perbanyak makan cemilan, minum yang banyak. Kemudian hindari pemicu mual tersebut. Jadi ibu-ibu makanan atau yang misalkan sekiranya si makanan itu bau yang sepertinya membuat mual semakin parah, ibu-ibu harus menghindari. Kemudian ibu-ibu bisa menghirup udara segar di jendela rumah atau di tempat kerja. Selain itu juga ibu bisa jalan-jalan setiap hari di luar ruangan untuk mendapatkan udara yang segar. Nah, hati-hati juga dengan minum vitamin. Biasanya kan ibu-ibu ketika dikasih minum tablet tambah darah dari posyandu itu kan suka mual ya. Nah, cara minumnya itu
sebelum sebelum tidur bisa Ibu minumnya dengan cemilan sebelum tidur ya Bu ya. Jika untuk membantu mualnya itu saat meminum obat itu biar tidak mual gitu. Jadi bisa langsung pakai cemilan. Kemudian bilas mulut setelah mengkonsumsi makanan. Kayak gitu, Bu. Gimana Ibu Pani? Apa bisa dipahami? Intinya Bu gini, cara mengatasi mual muntah yang terakhir ya. biasanya kan kalau saya sering temui ketika mual muntah justru dia misalkan stop makan. Jadi jangan stop makan. Misalkan Ibu saja Bun di situ. Hari itu harus ada yang masuk si makanan ini. Nah, caranya makan itu jangan sampai nunggu mual, Bu. Misalkan makan 1 sendok atau 2 sendok, 3 sendok, udah stop gitu. Yang penting masuk, jangan sampai nunggu mual itu datang, Ibu baru berhenti makan gitu. Nah, di sini kan saya jelasin jangan perbanyak makan cemilan. Maksudnya cemilan itu misalkan Ibu setelah makan nih pagi 3 sendok atau 2 sendok makan nasi stop, kemudian siangnya Ibu bisa ngemil biskuit atau apa gitu. Terus bisa kayak bisa dengan yang asam-asam juga biasanya kan suka tuh. Jadi jangan fokus kayak ngilangin mualnya dengan kayak mengkonsumsi kayak buah-buahan yang sekiranya asam banget, itu justru membahayakan ke lambung. Jadi tetap mengkonsumsi makanan seperti nasi, kayak biskuit, makan makanan kayak gitu, cemilan, biar yang penting nggak berlebihan aja gitu Bu mengkonsumsinya. Gimana Ibu Pani? Apa bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bidan Eis yang sudah memaparkan materinya dan menjawab begitu banyak pertanyaan dari ibu-ibu hamil ya, yang sangat antusias untuk pada hari ini. Baiklah. Sekarang dapat kita simpulkan yaitu tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama ada 5 tanda bahaya pada kehamilan yaitu perdarahan pervaginam, yang kedua mual muntah berlebihan, sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan demam yang tinggi. Yang kedua yaitu pada trimester kedua bengkak kaki dan tangan, keluar ketuban, perdarahan, pusing yang hebat, pergerakan janin berkurang. Pada trimester ketiga, tanda bahaya kehamilan yaitu penglihatan kabur, gerakan janin berkurang, kejang, demam tinggi, bengkak kaki dan tangan. Jika ibu-ibu semua di sini mengalami tanda-tanda tersebut, maka segeralah memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke dokter. Baiklah, cukup sekian untuk pemaparan materi yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Lia Yuliawati yang telah memandu jalannya acara. Ibu-ibu gimana, masih semangat? Semangat. Semangat ya. Kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembagian door prize. Ini acara yang kita tunggu-tunggu ya. Saya di sini akan membacakan ibu-ibu yang beruntung pada hari ini. Ibu-ibu, saya boleh bertanya? Boleh itunya dibuka ya, kameranya boleh dibuka, speakernya boleh dibuka. Saya mau bertanya nih, apa tema webinar kita hari ini? Siapa yang tahu?
Ya, Tanda bahaya. Siapa? Tanda-tanda bahaya. Kehamilan dan deteksi dini pada masa kehamilan. Ibu Elah ya? Ibu Elah Nurhayati. Iya. Coba diulangi Ibu Elah. Tanda bahaya pada kehamilan dan deteksi dini pada masa kehamilan, Bu Bidan. Oke, selamat Ibu Ella. Selamat ya. Nanti Ibu Ella mendapatkan door prize, nanti dihubungi sama ketua panitianya ya Bu ya. Ibu Bidan, makasih. Ya, nanti boleh kirim nomor HP ya. Ya, Ibu Bidan. Boleh ditulis di chat, di kolom chat ya. Ya, Ibu Bidan, terima kasih. Ya. Baiklah, saya akan membacakan yang beruntung lagi. Untuk pendaftar yang pertama, Ibu Elma. Apakah ada Ibu Elma? Ibu Elma. Kalau tidak nyaut, nggak bakalan saya kasih nih. Ibu Elma ada? Wah, sepertinya nggak ada nih. Lempar yang lain. Baiklah, ada pertanyaan lagi ya. Sebutkan pemateri yang kedua, yang tadi menjelaskan yang kedua siapa namanya, bidan siapa, dan judulnya apa? Bidan Eis. Ibu Bidan Eis. Ya. Judulnya apa? Pada ibu hamil. Bisa diulangi, Bu? Ibu Bidan Eis judulnya tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Oke, selamat Ibu Yeni ya? Ya. Ya, selamat ya. Nanti dihubungi sama panitianya ya, Bu ya. Terima Boleh kasih. mencantumkan nomor HP di kolom chat ya. Ya. Ibu Elma ada? Sepertinya nggak ada ya Ibu Elma ya. Saya membacakan pemenang yang selanjutnya. Ibu Wasti. Ada nggak Ibu Wasti? Ada. Ada ya. Selamat Ibu Wasti. Ibu Wasti hamilnya udah berapa bulan, Bu? 5 bulan. Suka periksa ke bidan, Bu? Suka. Suka. Berapa kali Ibu periksanya? Apakah setiap posyandu ikut? Posyandu, Bu. Oh, Ibu alamatnya dari mana? Cegog. Cegog, jauh sekali ya Bu ya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan ibunya sehat, bayinya juga sehat ya. Amin. Baiklah, untuk yang beruntung selanjutnya yaitu Ibu Lisnawati. Oh ya. Lisnawati ada? Ya. Semangat ya Bu ya. Ya, selalu. Selanjutnya Ibu Ica. Mana Ibu Ica? Hadir. Wah, Ibu Ica yang paling semangat nih, saya lihat nih. Berapa bulan Bu hamilnya? 28 minggu. Wah, udah sebentar lagi ya Bu ya. Yang rajin periksa kehamilannya ya. Ya. Ibu dari mana Bu? Dari Sindang Jaya. Sindang Jaya, oke. Selanjutnya yang beruntung adalah Ibu Yeni. Wah, Ibu Yeni 2 kali ya. Waduh, pasti besar hadiahnya. Nanti dikabarin sama panitianya ya. Mudah-mudahan besar. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu Neni. Mana Ibu Neni? Iya. Ibu Neni semangat. Iya, boleh dibuka kameranya? Oh, udah ya. Selanjutnya Ibu Nopu. Mana Ibu Nopu? Saya Bu Bidan. Iya, hai Ibu Nopu. Gimana sehat Ibu Nopu?
Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu Nopu dari mana ya? Ya dari Kampung Sompok. Ya, dari Sampok, tetap semangat ya. Selanjutnya yang beruntung yaitu Ibu Pani. Ibu Pani? Mau dong. Ada Ibu Pani? Ibu Pani ada ya? Ada Bu, ada. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu-Ibu ya. Tadi materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Pani, itu materinya tentang apa? Ada yang tahu? Materi yang pertama tadi ya, yang dibawakan sama Ibu Pani. Ayo Ibu-Ibu, apa? Materi tentang kehamilan. Gimana Ibu Lisnawati? Materi tentang kehamilan. Mengatasi. Kurang tepat ya, boleh yang lain? Saya, Bu. Boleh yang lain? Iya, Bu, saya. Ibu siapa nih? Santini? Ibu Repi, mana Ibu Repi? Tentang pentingnya pemeriksaan pada ibu hamil, Bu. Ayo siapa yang bisa? Saya, Kalau Bu. bisa yang lain, jangan yang itu-itu aja. Saya, Bu. Ya siapa? Iya. Ibu Santini, Bu. Pentingnya Atau tadi ada Bapak dalam hamilnya masa ya? Ada kehamilan. Pak Mil, boleh tuh apa Pak Mil? Bu, pentingnya pemeriksaan pada ibu hamil. Oke, betul. Oke, selamat ya untuk ibu-ibu yang beruntung hari ini. Nanti akan diinformasikan lagi oleh panitianya ya. Dan ibu-ibu yang beruntung tadi boleh mencantumkan nomor HP di kolom chat. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada para hadirin dan peserta undangan, sebelum acara ini ditutup, akan ada sesi dokumentasi. Mohon para hadirin peserta undangan untuk membuka kamera Zoom-nya. Terima kasih. Senyum ya Ibu-Ibu. Dua, tiga. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Nah. Baiklah, menginjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Ibu Bidan M. Yuliana. Kepada Ibu Bidan Yuli, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajiha biha jamil ahwali wa afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at
wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah terlaksana. Semoga kegiatan pada siang hari ini membawa kebaikan bagi kita semua dan memberikan dampak positif. Amin. Marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika selama acara berlangsung ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Boleh keluar ya. Boleh leave. Cepet kamu ya, cepet banget ya. Kalau iya, enggak. Gimana nih Bun kita? Kayaknya jangan keluar dulu deh kita. Bisa kan aku mah eta. Bu Susi, silahkan di stop aja recordingnya. Alhamdulillah ya, beres.